materi tentang dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haikal Rokar pertama dari Presensi 13. Nama saya Syamarian Mulia dari Presensi 13. Nama saya Marina Tarika dari Presensi 18. Nama saya Deska Pratiwi dari Presensi 10. Nama saya Muhammad Sakbar dari Presensi 25. Nama saya Absadar Fitrosa dari Presensi 19. Itu tadi kecil dikit. Nah, mengatakan Yang pertama ada pengertian. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran dalam kurung natalitas. Yang kedua ada kematian atau biasa disebut dengan mortalitas. Yang ketiga ada perpindahan atau biasa disebut dengan migrasi. Indonesia telah mengalami perubahan penduduk dari tahun ke tahunnya. Sedangkan dalam internet, Capil Gunung Kidul mengatakan bahwa dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk di suatu daerah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi dengan faktor yang sama. Sumbernya dari buku paket dan internet. Selanjutnya ada sensus penduduk. Untuk mengetahui jumlah penduduk, maka harus dilakukan sensus penduduk. Indonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak kemerdekaan telah dilakukan sebanyak 7 kali sensus penduduk. Ada pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Sebelum kemerdekaan, Indonesia juga telah pernah melakukan sensus penduduk sebanyak 2 kali, pada tahun 1920 dan 1930. Untuk mengetahui pertambahan penduduk, dapat menggunakan rumus P sama dengan dalam kurung L min M tambah dalam kurung I kurang E. Jenis dan metode sensus penduduk. Yang pertama ada metode pendekatan. Ada 2 jenis, yaitu de jure dan de facto. De jure adalah berdasarkan domisili resmi dari KTP penduduk atau hanya yang benar-benar tinggal di situ saja. Yang kedua ada de facto, berdasarkan keberadaan seseorang saat sensus berlangsung. Metode kedua ada metode pengumpulan. Jenis-jenisnya ada householder dan juga canvasser. Householder adalah pengisian mandiri oleh kepala keluarga menggunakan kertas. Kedua jenisnya ada canvasser, pengisian oleh petugas sensus atau diwawancarai. Selanjutnya ada faktor dinamika. Kelahiran dalam kurung natalitas. Angka kelahiran dalam kurung natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa dibagi menjadi 3 jenis. A. Angka kelahiran dikatakan tinggi jika kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. B. Angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun. C. Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun. Jumlah kelahiran tanda kurung natalitas dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya pernikahan usia muda, pergaulan bebas, kurangnya kesadaran untuk keluarga berencana, tanda kurung KB, derasnya arus informasi, serta adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Rumus kelahiran atau natalitas adalah cek BR sama dengan B per P dikali K. Selanjutnya ada kematian atau tanda kurung mortalitas. Kematian tanda kurung mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. A. Mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar lebih dari 18 per tahun. B. Mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar 14 sampai 18 per tahun. C. Mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 per tahun. Faktor yang menambah jumlah kematian tanda kurung promortalitas yaitu adanya perang, kriminalitas, wabah penyakit, bunuh diri, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan faktor yang menghambat jumlah kematian tanda kurung antimortalitas yaitu jumlah pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi, perdamaian, ajaran yang melarang bunuh diri, dan lingkungan yang bersih dan sehat. Rumus kematian tanda kurung mortalitas adalah PD
dari buku paket. Faktor dinamika penduduk. Imigrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi dua, yaitu migrasi penduduk dari luar masuk dan migrasi penduduk dari dalam pindah keluar. Migrasi diberikan menjadi beberapa macam, yakni A. Imigrasi adalah maksudnya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Misalnya, maksudnya warga Timur Leste ke wilayah Indonesia untuk menetap di tempat keluarganya di Indonesia. Orang melakukan imigrasi itu disebut dengan imigran. B. Imigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap dari negara itu. Orang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. C. Imigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya. D. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi ketika kota menjadi tarik lebih dibandingkan wilayah desa seperti tersedianya sebagai macam lapangan pekerjaan. E. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari imigrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh kelompok penduduk yang berangkat berimigrasi bersama-sama. Rumus perpindahan imigrasi adalah MI sama dengan P dikali K dan ME sama dengan T per P dikali K. Sumbernya dari buku paket. Selanjutnya yang kedua adalah piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan satu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu adalah piramida penduduk muda atau ekspansif. Yang kedua yaitu adalah piramida penduduk dewasa atau stasioner. Yang ketiga yaitu adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Yang lalu piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Contohnya adalah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, China, dan India. Kacau dribblenya. Piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura. Selanjutnya piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang mana angka kelahiran mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah. Pin ganteng, Pin. Ganteng, Pin, kata ganteng. Selanjutnya ada dampak positif piramida penduduk. Dinamika penduduk menjadi hal penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara, namun tidak sedikit memberikan permasalahan bagi suatu negara. Berikut dampak rasio pertumbuhan penduduk. A. Dampak positif. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. B. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produksi lahan pertanian yang meningkat, manusia mengembangkan suatu pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan pangan penduduk terus meningkat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian. Akan tetapi akan dampak buruk apabila tidak dapat mengelola SDM dengan baik. Kesehatan dan pendidikan merupakan faktor penting bagi pembangunan. Dulu kemarin jadi lari deh. Oh, bawa lu jadi lari, cuy. Berapa kilo? Berapa kilo? Dampak Tiga apa satu? Coba tampaknya dia coba lihat. Habis terapa itu. Coba lihat kan ada nih. Nggak mau mati. Hah? Nggak mau mati. Baterai habis aja. Oh, oh itu type C. Type C. USB. Apa kalau ada casan beda cuma kayak gitu biasanya. Coba buka. Polusi, sungai dan tanah tercemar, lahan makin gede. Penduduk usia muda belum produktif jadi beban. Wah gitu anjing. Banyak usia muda bekerja, berdasarkan pengangguran. Harus organisasi hidup. Banyak tidak sekota tanpa pengangguran. Betul masalah. Pengangguran itu kriminalitas. Berbagai permukiman tidak layak huni. Lahan terbatas
mahal, gigi di tempat umum, semua yang kalau udah baik, ibadah ibadah, sosial, semakin banyak penduduk, semakin banyak yang dihasilkan, sehingga berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Menurunlah kualitas dan kesejahteraan penduduk. Tumbuhan penduduk seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan kualitas hidup yang sehingga kesulitan ekonomi dapat memicu berbagai permasalahan baru yang kompleks. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apa ada yang mau bertanya? Iya tadi 3 kilo coy. Oh ya, Setiap 500 meter gue berhenti. Capek. 500 meter doang. Setiap 500 meter berhenti ya. Dia yang nanya. Kelompok 1 dan 2 boleh bertanya. Sendiri. Sendiri gue biar ntar gue arahin kameranya. Icet. Sabar ya. Sabar. Ada waktunya. Gimana berdiri? Diem apa diem? Bagaimana cara Indonesia mengurangi jumlah kelahiran dalam proses pernikahan muda? diskusi. Kalau dia ngomong gitu. Dia apa dia? Dari cewek dia apa dia? Nggak cari yang itu gitu kan? Awas dulu. Nyuming. Kan lihat. Enggak tahu loh, Cok. Habis ini gua udah cek. Gimana apa duluan lu? Takilan banget sih lu, HP orang udah rusaknya mah. Baru lu biar lu terus. Ya, Pak. Oke. Silakan dijawab. Izin menjawab kira yang pertama itu ada pendekatan hukum atau regulasi. Itu ada bisa lewat Undek. Jadi ada peraturan salah satu itu bahwa pernikahan itu minimal umurnya 19 tahun atau peraturan lainnya. Gimana apa ya? Capar kecil lu. Selanjutnya ada pendidikan seksual atau karakter. Jadi dalam sekolah ini kurikulum adain kayak setiap minggunya tuh kayak kasih tahu kita kalau misalnya seksual bebas itu tidak boleh terus habis itu terus kasih tahu juga kayak kalau misalnya pergaulan bebas itu bahaya, semacam edukasi itu dari sekolah. Ya itu ada peran keluarga dan orang tua. Jadi itu peran keluarga itu kayak anaknya yang bisa lebih terbuka, terus yang juga bisa ngasih tahu hal yang baik dan hal yang positif. Oh, hal yang baik dan positif. Dia bilang apa? Hal yang baik, hal yang positif. Pas gak?
makin banyak atau dampak yang saling berpengaruh. Berpengaruh Dalam hal ini, dalam hal Apa sih gendut? Indonesia, dinamika penduduk maksudnya. Ya. Ayo yang jawab apa sih? Boleh request. Hah? Pertanyaan lu apa? Menurut kalian Apa dampak dari banyaknya pembangunan? Iya. manusia tampaknya jadi beban negara. Bau bawang. Mandi. Mau deko. Hah? Belum. Ini apa siapa sih Cindy? Apa sih Cindy? Udah. Stop lu belum mulai ini. Baik nih. Satu. Ini ada dua, tiga, empat, lima, enam. Bikin api Ken. 8, 9. Udah ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 40. Iya ada 40. Kak, bikin api Glenn. Gua enggak pernah baca. Glenn. Lu udah sama gua? Glenn. Jawab habis. Gua bikin api itu doang. Tidak udah betulan sumpah. Jawabannya aja. Udah banget ini sumpah. Doang, tapi cuma gitu doang. Terus gua bikin api tapi cuma Naiknya angka kemiskinan. Contohnya kayak di Jakarta Utara tuh yang pemukimannya padat, miskin. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatannya di Indonesia. Oke. Kami juga menjelaskan tentang kasus urbanisasi ini. Banyak orang-orang pengangguran yang tidak layak huni, contohnya hidup di jalanan, contohnya di jembatan. puas. Ayo, kalian ada yang mau lagi? Pertanyaan terakhir? Baik, kalian boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Riana Mawar. Saya dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana jika tenaga kerja yang bertugas untuk meningkatkan produksi berkurang dan sumber bahan pangan menurun, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah? Apa solusinya? Boleh tolong dulu? Bagaimana jika tenaga kerja yang bertugas untuk meningkatkan produksi berkurang dan sumber bahan pangan menurun, sedangkan jumlah penduduk terus bertambah? Apa solusinya? Baik, menurut kalian, ya. Gila. Kiriman terakhir ini. Masuk aja. Rapi masuk tuh. Biar gua nggak boros. Aiko. Kirim semua nih gua. 5 sekarang jamnya pada jauh. Jauh. Tadi kita sires. Pada hebat kan? Pada hebat. 2 jam ya? Gak ada ini mah dia. Coba sama dia gua. Apa lo? Thanks. Diem lah, diem dud. Yan. Lagi video. Lihat, minjem kamera gua mau. Kamera gua. Ngirim. Aduh. Emang iya ya? Emang iya ya? Halo
bisa panas juga. Hah? Menteri Pendidikan. Gue dingin tapi gue dulu. Emang masih jabat ya? Hah? Dulu jabat gubernur. Budi. Habis minumnya lapar. Lapar anjir. Hah? Ah, udah. Hah? HP gue lagi tadi. Izin menjawab. Ya. Jadi kita melakukan transformasi sistem pertanian seperti dengan cara modern, dengan pabrik, sanitizer. Setiap pemerintah bisa melakukan program. Setiap keluarga wajib menanam atau melakukan penanaman itu bahan makanan. Contohnya padi. Ini tahu Isma nggak? Kalau tahu. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan menutup presentasi ini. Demikian presentasi dari kelompok kita tentang dinamika penduduk. Wah.